Langkahnya sama, ada 10 langkah juga, tidak berubah, baik yang untuk gedung maupun untuk jembatan ini. Nah, ini mungkin teman-teman bersiap-siap, rekan-rekan peserta, nanti kita akan langsung simulasi soalnya, dan ini cukup kompleks, nanti akan saya pandu step by step, kalau memang nanti tidak terkejar, saya akan kirimkan, saya sudah siapkan strategi, ada 3 file, nanti untuk file pertama itu tahap kita buat grid dan section. Nanti kalau misal waktunya kurang, kita tambahkan atau kita berikan file itu di Google Drive. Nanti bisa digunakan untuk step berikutnya, yaitu inputting penggambaran model ke 2D ke 3D. Nah, nanti bila 2D ke 3D juga ada kendala atau tidak selesai semuanya, mungkin ada 1-2 yang sudah selesai, nanti saya kasihkan lagi file tahapan selanjutnya yang tinggal inputting beban. Nah, harapan saya dengan file yang terakhir inputting beban, nanti sudah bisa masukkan beban, kita run bersama-sama, nanti bisa kita lihat hasilnya. Nah, itu sama langkah-langkah yang tadi saya sampaikan di depan, di sesi 1 dan 2. Ini yang paling berat di sini adalah langkah atau step kedua, ini bisa menyita waktu hampir 80% dari total 1 sampai 10 ini. Ini yang perlu kita perhatikan karena kita harus membuat grid, membuat model, dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa, coba kita lihat. Nah, ini jangan lupa untuk atur satuan. Mungkin teman-teman bisa sambil buka subnya, nanti saya juga akan buka subnya. Atur satuan, kita konsisten saja. Kalau tadi yang resume saya tadi kita gunakan ton meter, ya kita bisa ton meter. Tapi kalau rekan-rekan bisa nanti waktu pemodelan lebih suka newton milimeter, silahkan. Kilo newton meter silahkan nanti digunakan. Nah, tadi sudah, terus kita akan buat new model. Mungkin rekan-rekan bisa sambil ini Pak ya, simulasi Pak Yudi ya. Ya, boleh Pak Inawan. Ya, ini mungkin slide ini hanya berhenti sampai pembuatan grid, nanti saya langsung simulasi kok Pak. Ya, Oke. baik. Biar lebih diimplementasikan. Ya, file ini new model. Nah, perbedaannya kalau kita tadi gedung, bentar, kita bisa menggunakan langsung menggunakan 3D frame, atau misalkan kita ingin jembatan trust, bisa langsung menggunakan template ini dan lain sebagainya. Tapi dalam case ini, seperti teman-teman atau rekan-rekan lihat tadi, dengan bentuknya yang seperti itu dan ada kemiringan dan lain sebagainya, lantainya, itu kita harus membuat grid sendiri. Grid sendiri ini yang perlu diperhatikan, satuan tetap kita cek, terus nanti kita bikin yang blank. Kita coba pilih yang blank ini, tipe yang blank. Setelah kita pilih, nah nanti keluar muncul seperti ini, terserah di 3D view-nya yang kiri atau kanan, kita pilih klik kanan, edit grid data. Oke, kalau udah edit grid data, nanti akan muncul seperti ini. Dialog box. Sistemnya, koordinatnya global. Nah, ini coba kita akan modify atau show sistemnya kayak apa. Kita klik, modify atau show sistemnya, nanti akan keluar seperti ini. Tampil dialog box seperti ini. Ini adalah grid yang akan kita gunakan. Ada 3 sumbu tadi, Cartesian, sumbu globalnya X, Y, dan Z. Aturan tangan kanan tadi tetap kita pakai untuk X adalah ke arah, Z ke arah atas, Y tegak lurus dengan layar, X adalah ke arah kanan tadi ya, aturan tangan kanan. Ini yang perlu kita siapkan rekan-rekan atau teman-teman semua, peserta pelatihan, bagaimana kita ingin mentransformasikan gambar DID tadi yang 2 dimensi, kita ingin transformasikan ke model 3 dimensi di SAP. Nah, ini yang perlu, makanya SAP ini
sejak tahun 2000 sudah pakai grafik user interface, sehingga lebih memudahkan bayangan kita untuk memodelkan suatu jembatan atau memodelkan suatu model struktur. Nah, teman-teman wajib mengisi data ini. Nah, ini kalau biasanya kita bikin gambar CAD, itu kan kadang kalau potongan dan sebagainya kita perlu nge-grid ya. Kita potongkan, misalkan nanti ada suatu tadi di P23 kiri kita bikin grid masing-masing setiap, saya coba kembali lagi ke istilahnya yang tadi ya, tempatnya supaya lebih mudahkan kita. Nah, ini kita harus membuat grid sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan, ini kalau kita tampak ini kan bayangan kita sumbu Z adalah ke atas, sumbu X adalah ke kanan, sedangkan sumbu Y adalah yang tegak lurus dengan gambar ini. Sehingga kita perlu membuat grid di sumbu X yang pertama kali, X ke arah kanan ya, adalah P23 ini. Misalkan kita beri nanti grid 1. Simbolnya bisa terserah 1 atau A atau terserah, nanti bisa kita sesuaikan. 1, karena ini pasti kita butuh menggambar elemen kolom spandrel di sini. Hingga kita harus buat apa istilahnya grid atau koordinat yang nanti kita bisa bantu kita. X-nya di sini. X1 misalkan, sini X2 berjarak 10 meter, X3, X4, X5 dan seterusnya sampai mungkin sini X10 ya, sampai di sini. Itu untuk grid X. Nanti untuk grid Z-nya, berarti kita harus perhatikan, kira-kira kita akan menempatkan posisi-posisi balok cross di mana. Misal di sini, ini di posisi ini. Sehingga kita juga harus membuat ini suatu grid tersendiri. Ini mungkin grid Z pertama di bawah ini. Nah, nanti grid Z kedua, karena yang kita ketemu nanti di sini adalah ini. Nah, grid Z ketiga, ini karena apa namanya, mungkin agak naik atau enggak, nah ini bisa kita sesuaikan. Mungkin untuk mempermudah penjelasan, nanti, grid ketiga misalkan ini. Nah, nanti kalau memang ini berbeda elevasi, ya kita harus nge-grid lagi. Dan lain sebagainya, sampai termasuk lantai ini yang miring 3% juga harus kita grid. Ada 10 ini. Ini kan tadi 10 spasi ya. Berarti ini harus kita grid kecil-kecil untuk mendapatkan kemiringan tadi, karena kita akan menggambarkan grid tadi. Itu untuk yang grid arah Z, ketinggian. Sudah dapat grid X, grid Z, nah tinggal grid arah Y-nya. Nah, paling gampang adalah menggunakan lantai. Karena Z adalah yang sekarang jadi tegak lurus gambar, X ke arah sana ya, ini X, ini Y jadinya, yang ke arah sana, sedangkan Z adalah yang tegak lurus gambar sekarang. Karena ini adalah denah lantai. Nah, yang perlu kita grid kira-kira apa? Arah Y. Ya, berarti kita perlu nge-grid ini 1, 2, dan sebagainya sampai grid ini terakhir Y-nya. Nah, kalau grid X, Y, Z kita gabungkan, nanti itu akan menjadi bantuan grid kita untuk mentransformasikan 2 dimensi ini menjadi elemen atau struktur 3 dimensi di struktur kita di SAP. Nah, saya kembali lagi ke paparan yang terakhir. Ini tadi sudah. Ini sudah. Nah, ini yang perlu kita isikan. Tadi kita sudah punya grid X, grid Y, grid Z. Ini harus kita isikan. Nah, ini untuk mempermudah, mungkin teman-teman saya pakai bantu dengan grid yang sudah saya buat. Ini grid X, itu tadi ingat ya. X itu tadi yang kalau secara 3 dimensi berarti arahnya ke sana X. Y-nya yang ke sana, tegak lurus gambar.
Ini Z yang ke atas. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, ini saya sudah dapat nih, X tadi kan ada sekitar bentang 0 sampai 90. Nah, ternyata kita butuh 11 grid. Dari 0 sampai 90. Nah, ini sudah saya berikan grid datanya. Untuk Y ini berarti lantai tadi, kita belajar lantai. Nah, kebetulan lantai ini saya anggap yang di posisi 0.0-nya adalah di BIM lantai yang soalnya ini lantai tadi tidak ada BIM tepinya ya. BIM pertama tadi saya ambil sebagai titik 0,0 sehingga tepi lantai bergeser minus 2,5 meter. Nanti kalau bisa sambil dilihat di lantai bisa kelihatan. Kemudian bergeser ke BIM berikutnya, jarak BIM berikutnya sampai totalnya di sini di lantai 12,5 plus 2,5 jadi 15 meter. Ini sudah benar. Z. Nah, Z ini cukup bervariasi karena kita lihat tadi untuk cross beam sangat bervariasi antara kiri kanan juga lain-lain. Ini yang kita sudah coba buatkan grid atau ordinatnya. Nah, nanti mulai yang L sampai U ini adalah grid lantai posisi 0 dan kemiringan 3%, 90 meter itu ternyata naik sebesar 2,7 meter. Nah, ini kita grid juga. Titik 0, 0,3, 0,6 sampai 2,7 meter karena dia ternyata elevasi jembatannya adalah tadi miring 3% ya. Ini ada 3% kemiringan. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Nah, silahkan sekarang dari peserta untuk coba. Nah, ini coba dimasukkan. Nanti gridnya akan tampil seperti ini. Ini grid bantuan untuk kita gambar. Ini bisa dilihat cukup kompleks. Nah, ayo kita langkah berikutnya, Pak Yudi. Mungkin langsung ke software, Pak Yudi. Rekan-rekan bisa dipandu juga untuk langsung ke proses praktek. Nah, tadi kita pilih new model, blank ya. Ini satuannya ton force meter sudah sesuai. Blank. Nah, tadi kita sesuaikan ini, klik kanan, edit grid data. Global, kemudian modify. Nah, ini coba kita masukkan ini. Masing-masing grid data yang tadi X, Y, Z. Misalkan kita tambahkan add. Grid ID-nya misal 1 yang X tadi ya. Koordinatnya adalah, bentar saya buka. 1 terus kemudian 0 ordinatnya. Udah benar. Kita tambahkan lagi add 2. Koordinatnya tadi adalah 10. Oke, tambahkan lagi 3, 20. Oke, sudah. Add lagi karena ini kebetulan nambahnya tepat ya, 30, 40 masih sama, add. Nah, 6 ini sudah berbeda ini, 45. Karena ini tengah bentang ini. 45 kita modifikasi. Oke. Add lagi. Sebenarnya grid tengah ini tidak kita perlukan untuk penggambaran, tapi nanti untuk kita meletakkan join saat melihat misalkan defleksi atau dari sebagainya itu sangat diperlukan, sehingga saya buatkan grid di tengah bentang karena tengah bentangnya kebetulan tidak berposisi pada grid tersebut. Nah, jadi kita lanjutkan untuk 50 di grid 7, grid 8 ini harusnya 60, kita edit 60. Kita lanjut lagi grid 9, 70, grid 10 ini kita tulis 10, 80, yang grid 11 kita tulis 90. Nah, ini X sudah selesai. Sebenarnya ada kesulitan nggak dari rekan-rekan? Sebenarnya gampang lah karena hanya memasukkan inputting nomor. Oke, kita sembari lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan. Beranjak ke yang Y, ini kita simbolkan lain biar A misalkan. Ini koordinatnya minus 2,5. Boleh juga ini misalkan 0, terserah untuk kemudahan masing-masing. Misalkan ini 0, nanti berikutnya bisa ke angka yang lebih besar. Tapi ini coba saya 2,5, karena balok tepi utama nanti di sini, di grid B.
Grid C adalah 3,33. Oke, tambahkan lagi 6,66 untuk D, tambahkan lagi ini 10. Mungkin pembulatan ini masalah. Oke, terus ini 12,5, ini totalnya sudah 15 meter. Oke, grid Y sudah selesai. Oke, ini default aja, visible, nanti biar kelihatan yes semua. Kemudian yang Z, ini agak banyak, kita pakai bisa huruf kecil, misalkan A kecil, dia minus 43, karena kita nolnya di lantai, jadi berarti karena posisinya di bawah, tumpuannya adalah 43,88. Oke, add yang B ini minus 30,3. Oke, add kembali, C ini 25,03. Memang untuk desain seperti ini harusnya kita punya prelim desainnya, di mana kita punya CAD-nya, makanya untuk bisa mendesain jembatan yang 3 dimensi, awalnya adalah jembatan 2 dimensi dulu, karena proses ketiga dimensi ini cukup rumit. Kalau kita 2 dimensi kan kita hanya berpikir adalah grid X dan Z saja. Nah, nanti ketika memang sudah preliminary desainnya kita sudah confirm, kira-kira seperti itu layoutnya, kemudian sectionnya juga sudah hampir ketemu, nah nanti baru kita kembangkan ke 3 dimensi. Tapi untuk kali ini kita sudah langsung ke advance, nggak apa-apa. Ini D itu sekitar minus 20,3. Oke. Terus add lagi, E ini sekitar minus 16,51. Oke. Add kembali ke grid berikutnya, F ya, F itu di 15,79. Oke, kita add lagi grid berikutnya minus 11,07, agak cepat saja ini saya. Oke, terus berikutnya H minus 11,04. Oke, tadi I belum diedit, minus 10,3, D 9,05, K minus 6,46. Oke, kita add lagi. Nah, ini mulai ke lantai. Lantai pertama 0, kemudian naik di berikutnya secara bertahap, karena 3% dia sampai U ya, 2,7. Ini sudah selesai kita. Mungkin gimana rekan-rekan, sudah selesai? Nah, kalau sudah kita oke-kan, ini kita oke lagi. Nah, ini sudah tampil ini gridnya. Ya, jangan lupa kita save. Takutnya ada kendala nanti, misalkan ini jembatan arch. Oke, kita namakan juga filenya jembatan arch. Oke, gimana? Ada kendala atau tidak? Sepertinya tidak, Pak. Gampang ya, masih gampang ya. Ini kan kalau kita lihat di sisi 3 dimensi seperti ini, X, Y, Z-nya. XZ-nya kita tadi sudah bentuk, X berarti ke arah kanan ini, Z-nya ke atas. Nah, ini yang rapat ini adalah untuk lantai nantinya. Dia naik setiap 3% tadi. Nah, untuk yang garis-garis ini, bantuan ini memang istilahnya untuk pembantu kita buat gridnya.
Nah, juga nanti bisa, kalau memang terlihat sangat pusing, teman-teman nanti bisa edit grid data ini, kalau modelnya sudah jadi nanti bisa di-hide, mana yang kira-kira tidak perlu, mana yang perlu dimunculkan atau tidak visible-nya, ini bisa yes dan no, ini nanti mempermudah kita. Misalkan kita sudah selesai modelnya, ternyata sudah tidak perlu lagi di bagian lantai karena cukup rapat, nah itu kita matikan bisa, masalah. Oke, langkah berikutnya yaitu seperti tadi, material. Nah, coba material kita ulang lagi, tadi kan sudah ya. Kita pakai konkret, nah ini FC 30. Oke. Namanya ini saya ubah, sebentar. FC 30, oke. Ini kalau misal mau diubah modul stabilitas dan lain sebagainya bisa, tapi kita ikut saja. Oke. Sudah material, berarti define section-nya. Kita ada plat, ada balok, ada kolom. Mungkin kita mulai dulu dari yang balok kolom. Sama ini, add new property. Kita pakai konkret, rectangular. Nah, ini yang cukup banyak nih. Tadi yang dari PowerPoint tadi ya. Saya carikan sebentar. Nah, ini coba dari rekan-rekan untuk dimasukkan. Ada berapa ini? Sekitar 3, 8, 11. 11 cross section. Coba untuk dimasukkan satu-satu ya. Oke, misalkan nih main arts. Kita ikuti nama sesuai yang ada di situ saja supaya lebih istilahnya memudahkan kita. Saya lihat di sebelah. Nah, ini main arts, kita tulis misalkan main arts. Berapa tingginya misalkan tadi 2 meter kali 1,4. Oke. Nah, ini untuk konkret kita ganti materialnya. Kemudian reinforcement karena ini kita lihat untuk beam, kita anggap sebagai beam karena itu apa namanya? Nantinya perilakunya seperti beam. Nah, kita gunakan yang beam. Jadi tulangan tidak perlu kita definisikan. Kemudian oke. Nah, ini silahkan dilanjut. Yang kedua misalkan sampai arch cross. Ini 2 1,8. Sama materialnya. Ininya kita gunakan nanti beam. Oke. Lanjut lagi, misalkan arch cross 2. Lanjut ke kolom, nih kolom cukup banyak. P23, P24. Ini 2 kali 3. Ini nanti yang perlu diperhatikan, kolom ini harusnya sumbu lemah, sumbu kuatnya di mana. Bisa saja karena ini kedalamannya 2, tingginya 3, kemungkinan arahnya nanti kita lihat juga sesuaikan dengan
gambar DED-nya apakah sudah benar atau belum. Kalau tidak, berarti nanti kita bisa ubah ke dalam dimensi ini. Nah, ini sepertinya kemarin sih sudah saya sesuaikan. Kedalamannya 2, yang lebarnya 3, supaya nanti ngikuti di gambar DED tadi. Nah, ini concrete investment, ini kolom. Ini coba kita untuk kita desain saja. Nah, ini bisa kita nggak ubah apa namanya? Kalau kita cek berarti kita masukkan, tapi kalau kita desain kita nggak usah masukkan tulangan, sebenarnya tidak apa-apa karena nanti akan muncul besaran tulangan pada waktu kita desain. Oke. Oke, bisa dilanjut. Izin Pak Hinawan. Ya, gimana Pak? Mungkin untuk section Kita uh, skip ya. Nanti saya kirimkan ilustrasi file ya. ya. Oke, mungkin kita lanjut yang section memang tidak ada Pak. Maksudnya yang kita pakai section properties Pak. Itu yang misalkan kayak parapet tadi. Oh ya, Nah, misalkan kita skip yang ini ya, karena ini sebenarnya hanya berulang dan seperti itu. iya Pak. Pilih yang other. Nah, di sini ada section designer. Nah, misalkan di sini kita pilih parapet, terus materialnya FC30 tadi. Nah, kita pakai section designer di sini. Nah, di sini kita sebenarnya dengan bantuan guide intersection ini kita bisa menggambarkan parapet yang kita desain tadi. Parapetnya adalah seperti ini tadi. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini yang bawahnya 50, tingginya 1,2 dan lain sebagainya dimensinya. Nah, ini kita bisa gambarkan di section designer. Caranya kita pakai reference line dulu biasanya. Nah, ini draw reference line ini adalah ikonnya yang ini. Misalkan tadi kita dari titik dari titik poin kita ini 0,0 ya. Misalkan tadi ke arah kanan kalau nggak salah 50. Nah, ini 50 nih. Ini kita klik, kita sudah tergambarkan satu garis. Terus kita ke arah tingginya tadi 1,2 ya. Kita zoom out dulu. Nah, kita gambarkan misalkan tadi 1,2. Ini memang kalau gridnya ini bisa kita atur sesuai kebutuhan ya. Kira-kira kita mau pakainya sejauh mana atau kita mau pakainya seberapa. Nah, ini bisa kita atur. Tadi saya undo. Misalkan kita pengen gambar tadi 1,2 tingginya. Nah, ini kan di sisi bawah ini kita kelihatan kira-kira 1,2 di mana. Ini kasaran aja karena kita harus menyesuaikan sebenarnya grid ini
di 1,2 nih, sebenarnya 1,2. Terus nanti ke arah tadi ke sini adalah sekitar 25 cm. Ini sebenarnya gridnya bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita supaya lebih presisi lagi. Nah ini coba saya cara cepat saja karena waktu. Naik dari sini sekitar 13 tadi. Nah 13, terus tadi ada lengkungan sekitar 25 ya. Ini kita bisa gunakan juga garis bantu untuk menggambarkan istilahnya kalau kita kesulitan menggunakan garis bantu yang lain. Ini misalkan kasaran saja nggak bisa ngepas persis saya karena gridnya belum saya atur. Nah ini contoh saja misalkan ya. Nah ini terus nanti ada kalau kesulitan butuh garis bantu yang lainnya bisa nanti disesuaikan. Nah, intinya ini contoh saja. Nah seperti ini. Nah ini kalau sudah terjadi garis bantu kita tinggal gambarkan pakai polyline. Oke, kita gambarkan areanya. Di masing-masing misalkan titik ini. Nah, areanya kita gambarkan. Nah, ini sudah terbentuk areanya. Kita juga bisa tahu di sini propertiesnya seperti apa dengan klik kiri atau klik di sini ada keterangan propertiesnya. Nah, ini luas areanya berapa, section propertiesnya modulus berapa, inersianya berapa, dan sebagainya. Ini akibat yang kita gambarkan tadi. Nah, ini misalkan ini sudah kita simpan. Ini. Nah, ini nanti jadi parapet yang akan kita gambarkan di section tadi. Oke, mungkin itu yang untuk mempersingkat waktu. Ini saya coba share yang grid dan section sudah full ya Pak Yudi ya. Saya coba kopikan di file tadi, Google Drive. Soalnya kemarin kita coba kirimkan lewat chat yang ada di Google Meet tidak bisa, jadi kita coba pakai Google Drive. Nah ini sudah saya kopikan, silahkan untuk dibuka oleh rekan-rekan di sana. Coba kita buka, kita lihat. Ini kita anggap ini kita save ya, udah selesai. Kita coba buka file yang saya kirimkan lewat link tadi. Grid dan section. Sudah bisa terbuka semua. Mungkin beberapa sudah ya, kita coba atur. Jadi kalau tadi tampilannya 3D full, kita coba lihat di sini add window supaya kita memudahkan nantinya kita membayangkan gambar kita yang akan kita gambarkan frame-nya ke dalam model kita. Satu nanti kita pilih tadi bisa kita klik kanan ini add new window, nanti akan jadi 2 frame window gini. Window yang kiri ini berarti kalau saya klik yang kiri dia yang aktif, kanan non-aktif. Sebaliknya kalau ini kita klik yang aktif, yang kiri non-aktif. Nah ini kita mulai gambar frame secara 2 dimensi. Nanti hasil 2 dimensi itu kita replicate menjadi 3 dimensi. Nah ini kita pakai reference plane-nya adalah XZ. Nah XZ kita coba lihat posisi kita tadi ngegrid. Kalau paling ujung tadi adalah minus 2,5 kalau tidak salah. Nah, padahal lokasi dari frame kita atau dari arcs kita atau kolom kita ada di posisi 0,0. Sehingga coba peserta untuk membuat yang XZ plane ini di add Y sama dengan 0.
Oke, sudah? Ada kesulitan? Sudah bisa yang sebelah kanan ini bentuknya adalah XZ plane Y sama dengan 0? Sudah, Oke, Pak. Sudah, Pak. oke, sebentar. Kalau sudah, sekarang kita coba aplikasikan yang gambar 2 dimensi tadi, yang paparan ini ya. Paparan yang ini, yang sorry. Nah, yang paparan ini tadi, ini ke dalam kita tempelkan atau kita buat gambar ini ke dalam model tadi. Ini kan gridnya sudah benar, kita di posisi Y sama dengan 0. Nah, ini posisi ini sudah benar. XZ plane, kalau di 3 dimensinya seperti ini, di posisi Y sama dengan 0. Nah, ini coba kita lihat, kita coba gambarkan. Di sini kan ada draw frame atau kabel. Nah, kita coba. Di sini section udah lengkap ya, kalau tidak salah. Benar ya, sudah ya. Di sini Sudah, Pak. ya, paling gampang adalah kita mau menggambarkan lantainya dulu. Itu paling gampang karena posisinya yang gridnya paling mudah. Jadi kita cari balok lantai arah panjang. Balok lantai arah panjang ini ya. Nah, coba kita zoom di sebelah lantai ini. Kita pakai fasilitas, kita pakai fasilitas zoom. Di zoom dulu. Kalau memang kebutuhannya kurang ya kita bisa perbesar windownya untuk keperluan kita menggambar. Nah, ini lantai ini kan dari posisi grid ini ke area atas naik 3% terus nih. Nah, jadi kita pakai ini, balok lantai panjang, kita mulai dari sini. Ini sudah benar ya, sectionnya kita pakai ini. Kita klik di sini, nah semakin ke sini, aduh, sorry. Harusnya di atasnya. Kita ulang ini. Nih, naik ke sini. Selanjutnya begitu terus naik. Nah, kalau ingin digeser, klik tengah mouse bisa. Klik scrollnya itu, naik terus. Kemudian ini naik terus. Ini kan grid bantuan kita yang tengah tadi, kita lewati. Ini sudah di tengah bentang jembatan. Terus, ini kita teruskan. Ini kita teruskan. Ini sampai ujung. Nah, ini kita sudah bentuk beam untuk enter ya. Enter atau escape. Nah, kita bisa sudah bentuk beam untuk lantai panjang. Tinggal sekarang kita pikirkan adalah kolom dan baloknya. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu melihat grid-grid ini kalau bisa kita transformasikan yang grid tadi. Ini itu ada koordinat, kalau misal kita pakai cat ya, oh sini tuh titik poin berapa, koma berapa, ini berapa, koma berapa, berapa, dan sebagainya, itu akan memudahkan kita. Nah, tapi kita coba aja di sini. Untuk yang pertama, sini kan sisi abutment ya. Sisi abutment, kita cari coba, klik. Untuk ini adalah main arch. Oke, kita cari main arch. Nah ini sorry di sini namanya arch, saya lupa ngasih main arch. Kita posisi di bawah sini. Nah kalau kita sudah punya sebenarnya grid itu akan ketemu di mana? Misalkan B2 dari B1 ke B2 Z-nya di mana? Nah ini misalkan di sini karena memang posisi di sini grid L di posisi 21,34 kita klik. Nah ini frame yang untuk main arch pertama.
Oke, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, itu kita teruskan di grid yang kedua ini, L13,62. Oke, klik. Udah, kita lanjutkan lagi di grid L11,06 B4 perpotongannya. Klik, oke. Kita lanjutkan lagi, ini posisi paling top atau puncaknya, kronnya tadi, B5 di L10,2. Kita ini kan karena ini posisinya kita dekati dengan garis lurus, ini posisi mendatar sama di B7 dengan ketinggiannya L10 sini. Kemudian ke bawah mengikuti yang arah tadi, kita posisinya di sini. Oke, mengikuti yang arah tadi, posisinya di sini. Di L11,06, kita ke bawah lagi ngikuti posisi tadi di sebelah sini, dan ujungnya adalah tadi di sebelah sini. Oke, kita sudah menggambar yang bagian main arch-nya. Bagaimana dengan kolomnya? Nah, kolom ini juga sebenarnya istilahnya kita tadi harus membagi join-join karena ada cross beam. Nah, ini kita juga harus tahu posisinya sebenarnya. Letak cross beam tadi di elevasi berapa saja. Kalau digambar, nah misalkan di posisi ini, dari titik ini ke sini kira-kira berapa meter, ini kan sudah kita buat gridnya tadi. Nah, ini coba kita gambarkan. Masih bisa ngikuti ya. Oke, ini. Karena ini tadi yang kita definisikan adalah kolom P23, P24. Nah, ini P23 ya, digambar tadi, dan kanan ini P24. Ini kita gambarkan dari sisi sini, kalau nggak salah ini sampai ketemu cross beam pertama tadi di posisi bawah sini nih. Nih, grid point pertama L13,58. Oke, selanjutnya untuk grid point kedua kita di sini berhentinya 10. Oke, untuk grid point berikutnya kita berhenti di grid point nih L10 ini yang atas, komanya mungkin nggak kelihatan nih. Oke, terus yang grid terakhir berarti dia sudah nyambung dengan balok tepinya. Oke, ini yang balok tepi. Untuk yang balok berikutnya kita ganti dengan properties yang lain, yaitu kolom P231 3 sampai 68. Ini kita mulai gambar. Ini kalau nggak salah gridnya juga dari sini sampai sini 8,52 ini. Terus berikutnya kita gambarkan lagi sampai posisi ini gridnya 10,5 ini 10,05. Terus grid berikutnya yang atas ini hati-hati yang istilahnya karena ini banyak grid, sebenarnya bisa kita matikan supaya kita lebih mudah mendapatkan titik poin antar perpotongan ini, karena ini hati-hati banyak grid takutnya tidak nyambung antara kolom kita dengan balok tadi. Nah, ini sudah nyambung. Oke. Kalau mau kita matikan sebenarnya juga bisa untuk kita mempermudah tadi. Ini misalkan mau kita matikan yang koordinat Z-nya yang paling atas untuk mempermudah ya, mulai dari 0,3 ini misalkan. Nah, ini mau kita tidak tampilkan bisa untuk mempermudah nanti kita penggambaran supaya tidak salah ngeklik di grid bantuan, tapi bukan nyambung ke posisi dari balok kita. Oke. Nah, ini kan hilang nih. Kita nanti lebih mudah. Ini pasti kalau grid point-nya kita ketemu pasti dengan balok dari pantai. Lanjutnya,
masih kita gambarkan posisi ini. Ini kita harus kiri kanan juga ya nanti ya. Ini coba kita kasih contoh yang satu sisi. Di grid berikutnya yaitu grid yang ada di B3 ya. B3. Nah, B3 ini untuk gridnya nanti ada cross section dia di sisi bawah sini. Kita gambarkan, kita ubah. Ini masih sama, grid 3, 1 sampai 3 ya. Masih sama propertiesnya dari sini sampai sini. Oke. Sampai L0. Ini terus sampai satunya lagi langsung ketemu dengan lantai. Oke. Coba kita cek dia ketemu lantai tidak. Nah, ternyata seperti ini kita harus waspada, ternyata dia tidak masih ketemu dengan grid yang lama. Jadi kita ulangi, ini yang harus kita perhatikan jangan sampai struktur kita tidak nyambung satu dengan lain. Nah, ini sampai grid ini kita pastikan, nah tersambung. Oke, kita lanjut ke grid sebelahnya, kan masih ini grid 3 ya, berarti kita ubah ke 45 karena kita sudah berubah. Grid berikutnya ke 45 itu dia sudah tidak ada cross beamnya, jadi langsung nyambung. Ini sampai ke bagian atas ini. Oke. Terus yang di grid 5 masih sama propertiesnya. Kita pakai 45 ini ke sisi sini. Oke, sama. Terus yang ini juga sini ke sini. Oke. Nah, ini dilakukan untuk sisi yang berikutnya. Ini cepat saya. Untuk yang sisi kanannya. Untuk B8 ya. Nah, ini B68 berarti ini kita pakai yang ini. Tidak ada cross beam sama. Sampai ke posisi lantainya. Oke. Terus 9 ini kita posisinya hampir mirip dengan yang tadi. Nah, ini kita gambarkan yang ini berarti 6 sampai 8. Kita masih pakai yang ini. Terus sampai sini. Oke. Terus yang 10 ini juga masih pakai grid yang ini kan sama ini. Kolomnya. Oke. 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 Kita sampaikan ke kolom lantai. Oke. Nah, selanjutnya tinggal yang tepi terakhir tadi. Berarti kita ubah properties dulu P2324 karena kita berubah propertiesnya. Ini sampai ke posisi ini. Oke. Kemudian sampai posisi ini, oke. Sampai posisi di sini. Oke. Ini sampai posisi atas. Oke, ini secara 2 dimensi kita sudah selesaikan pemodelan ini. Oke. Kita coba lihat. Nah, secara 2 dimensi kita sudah selesai.
Untuk secara 3 dimensi, kita tinggal replicate atau kita duplikasi ini ke dalam grid kita yang sebelah tadi di sana.